Bab 3. Di taman bermain khusus anak, Kinara begitu menikmati setiap permainan yang ada. Apa kamu yakin untuk bercerai, Ras? Tanya Dinda setelah Laras menceritakan semua yang tengah menimpanya. Aku ragu sebenarnya, Din. Ragu bukan untuk diriku, tapi untuk Kinara. Kenapa memang? Apa yang bikin kamu ragu, Ras? Dia tidak punya ayah sejak kecil, Din. Coba pikirkan lagi, Ras. Setiap masalah pasti ada solusinya, kan? Harapan aku begitu, Din. Iya, ingat, madumu bukan orang lain melainkan sepupu jauhmu. Pasti banyak hal yang mendasari hal itu. Perselingkuhan atau apalah namanya itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Aku juga kepikiran seperti itu, Din. Kata madumu, dia tidak akan mengganggu apa yang ada pada dirimu. Dengan dia memberikan chapter ini, isi percakapannya dengan Mas Ibra. Tentulah dia ada niat lain. Lakukan apa yang ingin hatimu lakukan, Ras. Kadang kita perlu merealisasikan apa yang dirasa biar tahu jawabannya seperti apa. Nantilah aku pikirkan lagi, Din. Laras mengalihkan topik lain karena dia tidak mau larut dengan masalah yang pernah tidak ada dia sangka akan mendapatkan takdir seperti itu. Hal yang wajar juga Laras meragu karena selama ini Ibra tak pernah bertingkah aneh padanya. Menerima telepon selalu di depan dirinya. Kala dia pulang, selalu video call setiap malam. Setiap jam juga menanyai kabar Laras juga Kinara. Sampai tak ada celah apapun di mata Laras. Dik, aku mohon jangan putuskan untuk berpisah. Aku tidak sanggup kehilangan kamu. Lelaki yang begitu sempurna di mata Laras itu bersimpuh di hadapannya sebulan setelah kejadian yang sangat menoreh luka dalam bagi Laras. Baik, aku urungkan untuk berpisah. Ibra yang bersimpuh dengan kecepatan kilat langsung berdiri berhadapan dengan Laras. Benarkah, Dik? Iya, benar. Namun ada syaratnya. Wajahnya yang sempat sumringah berubah datar lagi sekejap. Syarat? Kenapa harus pakai syarat? Ya, begitu inginku. Jika kamu tidak berkenan, aku akan tetap pada pilihan awal. Bagaimana? Aku sedang tidak ingin berbahasa basi terlalu banyak, Mas. Lebih to the point saja. Ibra memutar bola mata ragu, juga takut. Dan Laras membaca bahwa Ibra punya nyali yang ciut juga. Baiklah, apa itu syaratnya? Kamu siap mendengar syarat dari aku, Mas? Siap, tidak siap sebenarnya, Dik. Aku takut kalau syarat yang kamu berikan tak mampu aku lakukan. Ah, jangan beralasan, Mas. Masa iya kamu lebih takut dengan syarat yang akan aku lontarkan? Membohongi aku 5 tahun saja kamu berani dan sangat gagah menyimpannya. Ada senyum sindiran yang disuguhkan Laras. Sebulan sudah dia meratapi takdir yang datang. Bergulirnya waktu serta berusaha ikhlas menerima takdir. Pada akhirnya dia akan mengambil kesempatan ini sebelum memutuskan untuk benar-benar pergi. Bukan dendam, Laras hanya ingin melihat sebenarnya bertanggung jawabnya Ibra pada Kinara, bukan pada dirinya. Baik, Dik, apapun syaratnya aku akan penuhi, apapun itu, demi tetap bersatu dengan kamu dan juga Kinara. Aku tidak ingin melukai Kinara lebih dalam, Dik. Pastikan kamu yakin, Mas. Jika aku sudah mengatakan apa yang aku inginkan, tidak ada lagi tawar-menawar. Bagaimana? Sebutkan, Dik, apa itu syaratnya? Aku yakin dan janji akan penuhi. Pastilah syaratnya tidak sebanding dengan kepergianmu. Wah, kamu memang pandai merangkai kata ya, Mas. Pantaslah kamu terhipnotis selama ini. Sebelumnya aku bersyukur kamu punya karir bagus hingga mampu mempunyai 2 istri 5 tahun ke belakang. Aku pun juga tidak kekurangan material. Kamu penuhi dan malahan kamu mampu membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Terlebih apa kemarin kamu bilang dia Anissa.
tidak akan mengganggu apa yang aku punya. Klise banget. Dik, maaf atas kehilapanku. Shh, aku belum bicara, Mas. Jangan potong dulu. Permintaanku, kamu boleh tetap berstatus suami istri dengan maduku itu. Tapi aku minta kamu untuk racing dari kantor itu dan menetap tinggal dengan aku juga Kinara di sini. Itu yang pertama. Tanpa Ibra hendak berucap, Laras kembali mematahkannya. Belum waktunya kamu ngomong. Aku belum selesai. Kedua, silahkan kamu mencari pekerjaan di sini. Apapun itu yang penting halal. Ketiga, jika kamu rindu dengan adik maduku, silahkan temui dia sesuka hatimu. Dan untuk nafkah batinku, aku belum siap melayanimu seperti bulan hingga tahun sebelumnya. Dah, aku sudah selesai. Kamu boleh mengomentari perihal aku sebutkan tadi hanya tentang solusi bukan tawar-menawar. Paham, Mas? Ibra menelan Salipa susah payah. Bak ada kerikil yang bersarang di kerongkongannya. Apa tidak ada syarat lain, Dik? Mas, aku sudah katakan dari tadi, tidak ada tawar-menawar. Kalau tidak, ya aku akan menyelesaikannya di pengadilan. Jangan, Dik. Oke, berarti silakan mulai lakukan secepatnya. Mungkin, Mas. Ibra merasa kecewa dengan kepulangannya saat ini. Dia pikir Laras akan berlapang hati menerima takdirnya. Apalagi sikap Laras sama sekali tidak terlalu berubah drastis, tetapi terdengar hangat menyambutnya di telepon meski tak banyak berbagi cerita. Laras bersikap demikian karena ada Kinara yang di depannya. Laras juga tidak menanyakan detail apakah Ibra tahu jikalau adik madunya itu adalah sepupu jauhnya. Mas, kenapa kamu harus memenuhi semua permintaannya Mbak Laras? Kamu tahu itu menyakitkan bagiku. Aku bisa apa sayang? Aku juga tidak mau kehilangan Laras, apalagi kehilangan Kinara. 5 tahun sudah aku di sini sama kamu. Apa salahnya jika aku sekarang hidup serumah bersama Laras juga anak sematawayang kami. Laras belum mau aku sentuh dalam hal. Jadi cuma kamu seorang yang akan melayaniku sejauh itu. Dia juga tidak membatasi aku untuk bertemu dengan kamu sayang. Bukankah itu kelonggaran yang cukup lapang? Aku tidak yakin, Mas. Aku tidak percaya. Kalian menikah sudah 10 tahun. Mana mungkin Mbak Laras menolak kalau kamu ajak, apalagi kalian serumah. Bisa-bisa semakin intens. Jangan berlebihan cemburunya. Aku akan komit pada syarat yang diberikan Laras. Kamu tenang saja. Gimana aku bisa tenang, Mas? Kamu di sana bukan dalam waktu sehari ataupun 2 hari. Namun lebih dari itu. Ini konsekuensinya aku sayang. Kamu juga harus berlapang dada jika yang terjadi seperti ini adanya. Aku ikut pindah juga. Ngapain di sini sendirian? Sama aja aku punya suami tapi terasa janda karena tidak serumah. Ibra mulai tersulut emosi. Dia tampak mengusap kasar wajahnya. Racing dari pekerjaan sebagai supervisor bukan hal yang mudah baginya. Apalagi dia meraih posisi itu bukan dengan cara yang mudah, butuh perjuangan. Namun dia sadar segala sesuatunya ada konsekuensinya yang harus dia ambil. Kamu jangan egois. Sebelumnya aku juga sudah melarang kamu untuk jangan dulu berkata jujur pada Laras. Nyatanya apa? Kamu kekeh kan? Terima saja jalan yang ada di depan kita. Terbongkar setelah 10 tahun pernikahan.